Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Irfani dari kelas X-MIPA 2 ingin menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selama ini kita pasti mengira bahwa semua jenis air merupakan konduktor. Namun pada tahun 2016 dilansir dari Science Alert, berdasarkan penelitian yang dipimpin oleh Mark Johnson dari Yale University, menyatakan bahwa air yang benar-benar murni tidak mengantarkan listrik karena kekurangan elektron bebas. Namun kebanyakan air yang ada di alam kita sudah bercampur dengan berbagai jenis sedimen dan mineral yang kemungkinan mengionisasi molekul air dan memungkinkannya untuk menghantarkan listrik. Molekul air yang sudah mengandung ion-ion dari berbagai zat sudah terionisasi di dalam air, merupakan larutan elektrolit. Zat yang berupa senyawa atau molekul yang terkandung dalam larutan itu sangat menentukan apakah larutan itu menghantar listrik yang baik atau tidak. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena selain air ditemukan di alam bebas, air juga merupakan komponen utama dalam tubuh. Sesuai dengan penamaannya yang mengandung kata larutan yang memiliki wujud berupa larutan. Larutan tidak sama dengan air, melainkan merupakan suatu campuran yang bersifat homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Yang dimaksud bersifat homogen adalah larutan memiliki komposisi yang merata atau setiap bagian volumenya akan memiliki komposisi atau sifat yang sama. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut atau solut. Zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat lain disebut pelarut. Contohnya dalam larutan gula. Gula merupakan zat terlarut dan air merupakan pelarut. Secara sederhana, larutan elektrolit dapat dikatakan larutan yang memiliki partikel-partikel berupa ion yang dapat mengantarkan listrik. Berdasarkan proses pembentukannya, ionnya atau ionisasi, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat, yaitu elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sepenuhnya dalam larutan air atau dalam keadaan lebur. Larutan elektrolit lemah, yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sebagian sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Kebalikan dari larutan elektrolit, larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik karena zat-zat yang dilarutkan tidak menghasilkan ion atau tidak mengalami ionisasi sama sekali. Berikut perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Beberapa larutan elektrolit kuat dan lemah serta non-elektrolit serta reaksi ionisasinya sebagai berikut. Pada elektrolit kuat, lampu dapat menyala terang dan terdapat banyak gelembung. Pada elektrolit lemah, lampu menyala redup dan terdapat sedikit gelembung. Namun, pada larutan non-elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas sama sekali. Berdasarkan dari bentuknya ikatan ion dalam larutan, senyawa yang termasuk elektrolit adalah senyawa ion dan kovalen polar. Sedangkan untuk senyawa yang termasuk non-elektrolit adalah senyawa yang ikatannya terbentuk dari senyawa kovalen non-polar.
Sesuai namanya, senyawa ion terdiri dari ion-ion yang bergerak bebas dalam pelarutnya. Contohnya dalam larutan NaCl. Senyawa kovalen bersifat polar apabila dilarutkan ke dalam air karena air merupakan pelarut polar. Antara molekul air dan molekul zat pelarut akan terjadi tarik-menarik yang cukup kuat untuk memutuskan ikatan-ikatan molekul tertentu dan membentuk ion. Berikut terdapat tabel penjelasan ion kovalen polar dan kovalen nonpolar. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit yang berupa perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Oleh karena itu digunakan persamaan sebagai berikut. Derajat ionisasi sama dengan jumlah zat mengion per jumlah zat mula-mula. Penerapan larutan elektrolit. Meskipun rasanya terdengar cukup asing di telinga dan jarang dipakai, sebenarnya manfaat larutan elektrolit maupun non-elektrolit banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bagi tubuh manusia. Dehidrasi adalah keadaan di mana tubuh kita kekurangan cairan. Makanya diperlukan untuk mengkonsumsi cairan atau larutan oralit. Cairan oralit terdiri dari air, gula, dan garam dan biasanya dikonsumsi untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, larutan elektrolit juga banyak diterapkan untuk sel elektrokimia seperti bahan pengisi aki, baterai, dan lain-lain. Berikut penjelasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.